Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Ahmad SPDI, calon guru penggerak angkatan 11, bertugas UPT SDN 013 Sungai Tarap, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Izinkan saya merefleksikan tentang pendapat atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang akan melahirkan sebuah peradaban. Pendidikan tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah dan menjawab semua tuntutan zaman. Perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terjadi. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat 3 rangka perubahan. Yang pertama, kodrat keadaan. Yang kedua, prinsip perubahan. Dan yang ketiga, apa yang berubah. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini meliputi 2. Yang pertama, kodrat alam. Dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan alam tempat di mana anak didik itu berada, yang membentuk sebuah kebudayaan dan kebiasaan dalam suatu masyarakat. Lalu kodrat zaman adalah terkait dengan kondisi dan situasi dari waktu ke waktu. Tentu tidak akan pernah sama, sehingga cara yang digunakan untuk menghadapinya pun akan berbeda. Kita sebagai seorang pendidik harus terus bisa memaknainya. Fasilitasilah anak didik dalam belajar dengan memahami keadaan lingkungannya. Tentu ini akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna serta konstekstual sehingga relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian selanjutnya, prinsip perubahan. Prinsip perubahan mengandung 3 aspek. Yang pertama, kontinuitas. Yang kedua, konvergensi. Dan yang ketiga adalah konsentris. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus selalu melakukan dialog kritis. Kita harus menjaga nilai utama masyarakat kita yang harus berakal kepada identitas dan nilai esensi budaya masyarakat dalam melakukan perubahan. Sehingga walaupun terus berubah, namun kebudayaan akan terus berlanjut dan bisa terjaga dengan baik. Dan juga inti filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tak kalah hebatnya adalah kehalusan memandang anak-anak dengan rasa hormat, dengan rasa penuh cinta. Sehingga disinilah pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap anak sangat esensial dan istimewa, dengan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Mengilhami pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya berharap bisa menjadi guru yang ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi teladan, karena guru sesuai kodratnya adalah bisa menjadi seorang penuntun bagi murid-muridnya. Kemudian ing madio mangun karso, di tengah-tengah dapat membangun semangat. Guru berperan sebagai fasilitas yang memiliki peran penting untuk memantik stimulus agar tercipta prakarsa dan ide-ide cemerdang dalam diri murid. Kemudian Tut Wuri Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan itu mengharapkan sosok guru dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada murid-muridnya untuk memiliki keberanian dalam menggapai cita-citanya. Guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki oleh murid. Dan juga guru harus bisa memiliki keberagaman dan memahami keberagaman yang dimiliki oleh murid. Tentunya harapan untuk pembelajar dalam era merdeka belajar ini, sebagai murid harus memanfaatkan kesempatan, mengembangkan potensi diri agar mampu bersaing dalam tangan global. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum.